Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran mata kuliah kita, yaitu mata kuliah manajemen project TI ya. Pada kesempatan ini kita kembali membahas tentang lanjutan dari minggu yang lalu, yaitu sekarang manajemen pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan ini sering disebut dengan stakeholder ya. Biasanya kita sudah tahu selama ini bahwa yang kita bahas adalah tetap ya hampir sama, tinggal hanya manajemen objeknya ini selalu berganti dari topik minggu-minggu yang lalu sampai dengan sekarang. Mulai dari manajemen waktu, manajemen biaya, dan seterusnya sekarang manajemen pemangku kepentingan. Baik, kita mulai dengan definisi dulu nanti, kemudian tujuan dan pentingnya manajemen pemangku kepentingan itu apa, kemudian bagaimana proses-proses dalam manajemen pemangku kepentingan menurut yang bagusnya, ya, yang menurut PMBK-nya, kemudian apa alat dan teknik yang kita gunakan untuk melakukan atau alat dan teknik dalam manajemen pemangku kepentingan ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan apa-apa saja tantangan dalam manajemen pemangku kepentingan. Dan kita praktekkan nanti seperti apa yang bagus praktisnya ya, strategisnya bagaimana dalam manajemen pemangku kepentingan ini. Setelah itu nanti semuanya selesai, kemudian kita terapkanlah dalam studi kasusnya, yaitu studi kasus yang biasanya kita buat dalam proyek kalian masing-masing sesuai dengan judul dan sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Baik, kita mulai dengan definisi daripada manajemen kepentingan ya, pemangku kepentingan. Baik, apa sih itu pemangku kepentingan? Pemangku kepentingan itu adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan, pengaruh, atau terpengaruh oleh proyek teknologi informasi. Ya, mereka itu bisa berasal dari mana saja, bisa dari internal maupun eksternal daripada organisasi tersebut atau dari proyek tersebut. Ya, kemudian itu yang dikatakan dengan definisinya. Ya, jadi ada di sana individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau mungkin pengaruh ya, atau terpengaruh oleh siapa? Oleh proyek TI tersebut ya. Baik. Apa tujuannya? Ya. Tujuan daripada manajemen pemangku kepentingan itu ada, yang pertama itu bisa memastikan bahwa kebutuhan dan ekspektasi stakeholdernya dipahami. Kemudian mengelola pengaruh konflik dan harapan mereka agar proyek berjalan dengan lancar. Ya. Dan berikutnya mendukung pengambilan keputusan dan keberlangsungan daripada proyek tersebut. Dan kemudian meminimalkan risiko yang muncul dari ya semua yang ada di sana. Ya. Baik, itu yang dikatakan dengan tujuan daripada manajemen pemangku kepentingan. Kemudian tadi kita masuk ke ya prosesnya. Bagaimana proses yang terjadi dalam manajemen pemangku kepentingan ini? Yaitu prosesnya mulai daripada identifikasi, kemudian ada perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan sampai dengan ke monitornya atau peninjauan ya. Baik, kita mulai dengan identifikasi. Yang dimaksud dengan identifikasi itu adalah mulai mengidentifikasi siapa saja yang berkepentingan, dan setelah diidentifikasi siapa saja, mengumpulkan informasi tentang peran, kepentingan, pengaruh, dan tingkat keterlibatan ya dari setiap yang ada yang terlibat di dalam proyek tersebut ya. Kemudian alat bantunya apa? Ya boleh itu stakeholder registernya, boleh juga stakeholder mapnya, atau mungkin power interestednya. Ya, itu yang diidentifikasi. Kemudian tadi proses yang keduanya itu lanjut dengan perencanaan.
Pada perencanaan ini kita merencanakan strategi untuk berkomunikasi dan melibatkan stakeholdernya. Dan setelah kita merencanakan untuk berkomunikasi, bagaimana untuk menentukan kebutuhan informasinya, mungkin metode komunikasinya, dan juga frekuensinya berapa kali, kan gitu ya. Kemudian hasilnya nanti, hasil utamanya itu bahwa perencanaan itu nanti ya boleh dikatakan sudah ter apa ya dapat gitu ya, sudah bisa digunakan gitu. Setelah itu nanti melaksanakan ya, memanage ya. Memanage itu artinya melaksanakan strategi keterlibatan yang telah dibuat. Jadi setelah sudah dibuat tadi beberapa perencanaan, maka kita melaksanakan strategi yang sudah tadi direncanakan tadi. Kemudian membangun hubungan, menjaga komunikasi, dan menyelesaikan konflik. Jadi kita harus membuat suatu ada di sana nanti membangun bagaimana hubungan itu tetap bagus dan komunikasinya itu harus tetap juga renggang ya, jangan ada miskomunikasi. Dan menyelesaikan konflik artinya kalau ada nanti di sana terjadi kesalahpahaman sehingga terjadi konflik atau mungkin ada kurang lebihnya, itu cepat-cepat harus diselesaikan pada waktu pelaksanaannya ya. Kemudian menyesuaikan pendekatan bila ada perubahan pada proyek atau dinamika stakeholdernya. Jadi bisa aja di tengah jalan terjadi perubahan. Dalam hal ini maka harus kita sesuaikan ya, sesuai dengan perubahan yang terjadi di tengah jalan atau pada waktu pelaksanaan ya. Kemudian setelah kita laksanakan, kita monitor. Ya, monitor itu artinya peninjauan. Bagaimana peninjauannya? Ya, memantau efektivitas keterlibatan stakeholdernya. Jadi kita harus pantau seberapa efektivitas ya keterlibatan daripada setiap pemangku kepentingan yang ada di sana. Kemudian menilai perubahan pengaruh dan ekspektasinya berapa. Ya, di sini kita harus bisa menentukan berapa besar pengaruhnya kalau itu terjadi perubahan, dan itu bisa ditunjukkan dengan mungkin persentase atau angka dan sebagainya. Kemudian mengupdate rencana keterlibatan secara berkala. Artinya apa? Kita harus selalu rutinitas dengan cara mungkin ada jadwal atau jangka waktu yang sudah dijadwalkan. Jadi dia itu secara terlibat secara terus-menerus ya. Jangan hanya di awal-awal semangat, rupanya di tengah jalan sudah tidak bisa lagi. Ya. Tuh untuk prosesnya. Sekarang apa saja tantangan yang bisa terjadi? Ya, yaitu ekspektasi pengguna yang berubah. Ya, jadi penggunanya itu bisa berubah. Kemudian kesenjangan komunikasi antara teknis dan non teknis. Jadi ada di sana komunikasi yang tidak ini ya. Kemudian konflik prioritas antar departemen. Sering terjadi itu ya, mementingkan departemen masing-masing atau memprioritaskan kepentingan kelompok sehingga sering terjadi konflik ya. Kemudian resistansi perubahan, artinya sering terjadi di sana perubahan-perubahan yang sering ya tanpa artinya ada di identifikasi tadi ya. Kemudian bagaimana strateginya biar sukses dalam mengelola pemangku kepentingan ini, yaitu berkomunikasilah dengan secara proaktif dan komunikasikanlah dengan secara transparan ya. Kemudian dokumentasi kebutuhan dan perubahan ya. Jadi perlu di sana semuanya didokumentasikan mulai dari awal sampai nanti seterusnya. Kenapa? Karena dengan adanya dokumentasi itulah menjadi nanti suatu saat menjadi bukti atau hal-hal yang sudah kita lakukan ya. Kemudian workshop, demo sprint, dan ada lagi melibatkan beberapa pengguna dan seterusnya. Itu adalah hal-hal yang mungkin perlu ditambahkan